Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup. Saudara, berbicara tentang ketenangan, setiap manusia butuh ketenangan. Saya dan saudara, kita perlu ketenangan. Bahkan manusia melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali ketenangan itu dikejar dari sumber yang salah, berusaha diraih dari sumber yang salah. Itu sebabnya ketika berjuang dan sampai di titik yang dipikir di sana ada ketenangan, akhirnya ada kekecewaan. Karena ternyata sesampainya di titik itu, dia tidak mendapatkan dan mengalami ketenangan hidup. Karena saudara mungkin sudah sering saudara dengar bahwa di dalam diri manusia ada satu ruangan di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun, oleh kesuksesan, oleh materi, oleh fasilitas, atau oleh apapun. Tidak akan bisa diisi, karena itu memang ruangan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kita, dan Dia ciptakan dalam diri kita satu ruangan yang hanya Dia yang bisa mengisi. Dan kalau Dia yang mengisi, baru hidup kita mengalami kepuasan, hidup kita mengalami sukacita, hidup kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya saat ini saudara, karena hidup kita begitu singkat dan hidup kita hanya sekali, jangan sampai dalam kehidupan yang singkat dan sekali ini kita sama sekali tidak mengalami ketenangan, bahkan kita mengejar ketenangan yang palsu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Saya rindu kita belajar di mana kita temukan ketenangan yang sejati dan bagaimana supaya kita mengalami ketenangan itu. Dengan harapan melalui renungan ini saudara mengejar ketenangan yang sejati, dan pada akhirnya saudara mengalami ketenangan yang sejati dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara akan bersaksi bahwa saudara mengalami ketenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara ketika saudara mencarinya di tempat yang benar dan saudara melakukan apa yang benar untuk mendapatkannya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya. Dan siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan di malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yudutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan bahwa dia ada dalam satu posisi, dan di dalam posisinya itu orang-orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Orang-orang berusaha untuk menghancurkan dia, dan cara orang-orang menghancurkan dia adalah dengan mereka bermulut manis, tapi di dalam hatinya mereka hendak menghancurkan, mereka mengutuki. Orang mau menipu, orang berdusta kepada dia. Itu yang dia gambarkan, kondisi yang dia alami, saudara, bahwa orang-orang hendak menjatuhkan dan menghancurkan dia dari kedudukannya. Dan hal kedua juga yang diungkapkan oleh Daud adalah bahwa dalam posisi yang dia alami, yang dia raih, dia juga melihat dan mengalami dalam pengalaman kehidupannya bahwa posisi tidak bisa diandalkan.
bahkan fasilitas, semua harta benda yang diraih sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya di ayat 11 dia berkata, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Daud juga melihat bahwa dalam perjalanan hidupnya, setelah dia meraih kesuksesan, setelah dia meraih kekayaan, fasilitas dan sebagainya, dia menyadari bahwa ternyata semuanya itu tidak memberi apa-apa. Semuanya itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya dia juga mengajari umat-umat Tuhan melalui mazmurnya ini, supaya ketika umat-umatnya diberkati, jangan mereka menaruh harap atau mengandalkan harta benda, kesuksesan, fasilitas dan sebagainya. Jangan hati mereka melekat kepadanya. Artinya saudara, dari pengalaman perjalanan kehidupan Daud, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang lain memperlakukan dia, dan bagaimana dia meraih keberhasilan, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja. Dia orang yang dihargai karena meraih banyak keberhasilan dalam berperang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi atas semuanya itu juga, semuanya tidak bisa juga diandalkan, dan semuanya itu tidak memberi kepuasan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, dia menegaskan berkali-kali. Di ayat 2 misalnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kemudian ayat 6 juga dia menegaskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, saat ini sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita. Daud, dia adalah orang yang luar biasa berhasil. Dia mencapai keberhasilan itu saudara dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Dalam dia mengalahkan Goliat dan berperang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia bersama orang Filistin, di sana dia juga mengalami kemenangan. Artinya Daud ini mencapai prestasi-prestasi yang banyak sekali dalam hidupnya. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja. Tetapi sebagai orang peraih banyak prestasi, sebagai orang yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1, menjadi raja, akhirnya dia berkata bahwa relasinya dengan orang lain tidak bisa diandalkan, hubungannya dengan orang lain tidak bisa diandalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia, teman, siapapun itu yang bisa diandalkan. Dan kemudian dia juga berkata bahwa apa yang dia raih itu juga tidak bisa diandalkan. Kesuksesan, materi, kekayaan dan sebagainya itu juga sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu sebabnya tadi dia berkata bahwa apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya, karena dia sudah mengalami bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, kedamaian sejati di dalam kehidupannya. Dan atas semua yang dia alami itu saudara, dia berkata, dia tegaskan 2 kali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Di dalam perjalanan hidup kita, apakah saudara sedang mencari ketenangan? Saudara mencari kedamaian? Saya percaya setiap kita rindukan ketenangan, rindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu manusia yang normal, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan begitu banyak adalah, apakah kita sedang mencari ketenangan dari sumber yang benar? Apakah hari ini saudara sedang mencari ketenangan pada sumber yang benar? Hari ini kita sudah mendengar Daud, orang yang mencapai keberhasilan luar biasa dalam dunia, orang yang menjadi orang paling terhormat, mengalami banyak kemenangan, pada akhirnya bahkan menjadi raja. Kalau mencapai
prestasi, piala keberhasilan tadi, maka kalau di zaman ini rumahnya akan penuh dengan piala, saudara, karena keberhasilan yang dia peroleh. Tapi orang yang sudah mengalami itu, dia menegaskan bahwa pada Allah saja, dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau hari ini saudara masih berpikir, kita masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberi kedamaian, ketenangan bagi kita. Dengar saudara, orang yang sudah mencapai dan meraih semuanya berkata tidak ada ketenangan di sana. Tidak ada keberhasilan yang bisa memberi ketenangan. Bukan artinya bahwa materi itu tidak penting. Bukan artinya bahwa keberhasilan dan sebagainya itu tidak penting. Semuanya itu penting dan saudara harus meraih, mencapainya dengan cara yang terbaik. Tetapi masalahnya yang harus kita sadari adalah bahwa bukan itu yang memberikan ketenangan hidup. Orang yang sudah meraihnya, orang yang sudah mendapatkannya, yaitu Daud, berkata bahwa semuanya itu tidak memberi ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan bagi hidupnya adalah Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itu yang memberi ketenangan bagi dia. Jadi kalau hari ini saudara masih mengejar ketenangan dari dunia, saat ini juga sadarlah saudara bahwa orang yang sudah mencapainya tidak mendapatkan ketenangan di sana. Apa yang tidak dimiliki Daud, apa yang tidak dicapai Daud. Tapi dia akhirnya berkata, tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Tuhanlah ada ketenangan. Itu sebabnya sadarlah hari ini. Kalau saudara masih berpikir bahwa perkara dunia masih bisa memberi ketenangan, ketenangan itu berasal dari Tuhan. Silakan bekerja dengan cara terbaik, berjuang dengan cara terbaik untuk mencapai perkara dunia, untuk mencapai keberhasilan, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses dan sebagainya. Saya berdoa saudara sukses, berhasil, kaya dan sebagainya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sekali lagi, dasarkan ketenangan saudara bukan kepada itu semua, tapi dasarkan ketenangan kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu pada Allah, dekat dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, betapa bodohnya jika ada orang untuk mencapai dunia, untuk meraih kesuksesan materi dunia, keberhasilan dunia, meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan sumber ketenangan sejati untuk meraih, mengejar kepalsuan. Itu satu kebodohan saudara. Dan adakah orang seperti itu? Banyak. Terlalu banyak orang yang saat mereka masih susah, belum diberkati, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi saat diberkati, doanya dijawab, dia diberkati Tuhan dan sebagainya, akhirnya mengejar berkat itu, menghargai berkat itu lebih daripada Tuhan. Akhirnya lupa beribadah, tidak sempat beribadah, tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, sibuk dengan bisnis dan berkat-berkat yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami itu saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita letakkan satu prioritas yang benar. Satu hal kita harus sadar, bahwa ketenangan hanya dekat dengan Allah. Itu sudah fakta, karena orang yang sudah mengalaminya, yaitu Daud, telah menceritakannya. Setelah dia meraih semuanya, akhirnya dia kembali berkata, hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Jadi kalau hari ini kita sudah menyadari akan hal itu, maka mari kita posisikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi nomor satu. Itu menjadi yang utama. Dan setelah itu, silakan letakkan prioritas berikutnya apa yang paling penting dalam hidup saudara. Tapi prioritas yang utama adalah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kedekatan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau berikutnya saudara tempatkan keluarga, ya saya pikir keluarga adalah hal yang paling berharga setelah Tuhan. Dan kemudian kesuksesan, bisnis dan sebagainya. Silahkan saudara urutkan prioritas dalam kehidupan saudara. Tetapi sekali lagi, buat Tuhan jadi prioritas utama saudara, karena dengan demikianlah maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Jadikan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup saudara, karena hanya dengan demikianlah saudara akan meraih dan mencapai ketenangan di dalam kehidupan saudara. Nah, saat ini saudara,
setelah Daud mengatakan dan menceritakan kisah hidupnya bahwa rupanya hanya dekat Allah saja dia mengalami ketenangan. Saya rindu kita akan belajar. Setelah Daud sadar akan hal itu, apa yang dia lakukan? Untuk dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan? Untuk mengalami ketenangan, yaitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, maka apa yang dia kerjakan itu dia nasihatkan kepada umat-umat Tuhan. Setelah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka akhirnya dia berkata di ayat 9, dia beri 3 nasihat kepada umat-umat Tuhan berdasarkan pengalaman hidupnya, sehingga dia tetap hidup dekat dengan Tuhan dan dia mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 9 dia berkata, percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan? Itu yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Garis bawahi setiap waktu, saudara. Di dalam perjalanan hidup ini akan ada selalu naik turun, akan ada selalu susah dan duka, akan ada selalu sehat dan sakit, akan ada selalu saat senang, saat bersedih. Itu akan selalu kita hadapi. Dan firman Allah ini menegaskan, Daud menegaskan bahwa untuk kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita mengalami kedamaian, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Selalu percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam iman kepada Tuhan setiap waktu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, seringkali orang hidup percaya kepada Tuhan berdasarkan apa yang sedang dia alami, atau dengan istilah, dia percaya sungguh kepada Tuhan ditentukan oleh moodnya. Terkadang orang bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak ada masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi senang-senang, dia senang ikut Tuhan, dia senang beribadah, dia senang bersaksi mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu baik, dia percaya kepada Tuhan. Tapi saat giliran kesusahan, saat sakit misalnya, yang menyedihkan adalah ketika sakit misalnya langsung pergi ke dukun. Jadi di mana yang katanya Tuhan baik tadi, di mana yang katanya Tuhan ajaib tadi? Ya hanya waktu diberkati, tapi begitu susah langsung cari yang lain. Ada orang seperti itu, saya sudah menghadapi sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, saya sudah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau lagi bebannya berat, masalahnya berat. Kalau dia lagi menghadapi masalah, persoalan, dia berdoa sungguh, ibadah sungguh, dekat intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh, setia sekali, melayani sungguh, karena dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi begitu tiba waktu senang, lupa Tuhan, akhirnya terbuai dengan kesenangan, bahkan mencari kesenangan dunia. Ada orang seperti itu. Saya sudah menghadapi banyak orang yang seperti itu. Artinya, saudara, bahwa orang-orang yang demikian tidak mampu hidup dalam iman, kepercayaan, dalam segala situasi, di setiap waktu, baik senang, baik susah. Nah, saudara, untuk kita mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam iman setiap waktu, bukan hanya waktu senang, atau bukan hanya waktu kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, tapi setiap waktu percaya kepada Tuhan, setiap waktu, apapun kondisinya, setiap waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Kapan saudara dekat dengan Tuhan? Adakah saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan saat saudara diberkati?
Ataukah saudara ada yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saat pergumulan saudara berat? Ataukah ada saudara yang baik saudara diberkati, baik saat pergumulanmu berat, baik saat sehat, baik saat sakit, semuanya situasi, semuanya keadaan itu saudara hadapi dengan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan? Kalau itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup saudara. Pastikan hari ini saudara tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun situasinya, seberat apapun itu. Saat engkau sakit, engkau tidak pergi kepada tempat yang salah. Kalau engkau pergi ke medis untuk berobat, itu tidak ada yang salah saudara. Tapi kalau engkau pergi ke dukun, saudara sudah menduakan Tuhan, saudara sudah menyembah berhala namanya. Saat hidupmu begitu susah, jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan sebagai bukti saudara percaya kepada Tuhan. Artinya, baik senang, baik susah, selalulah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Daud, karena itu yang dia alami saudara dalam kehidupannya. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Lalu yang kedua yang dia ajarkan kepada umat Tuhan yang merupakan pengalaman hidupnya adalah, masih ayat 9, setelah dia berkata percayalah kepadanya setiap waktu, kemudian kalimat berikutnya dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Belajarlah mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Belajarlah untuk bercerita kepada Tuhan segala kondisi kita. Ini berbicara tentang doa dan penyerahan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami ketenangan di dalam hidup, maka jadilah pribadi-pribadi yang berdoa dan berserah kepada Tuhan, menceritakan segala masalahmu, maka engkau akan mengalami ketenangan. Yang terjadi saudara, seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mengalami persoalan, beban dalam kehidupannya, dia cerita kepada orang lain, dan yang terjadi akhirnya masalah baru muncul. Persoalan itu akhirnya makin melebar dan masalah baru akan muncul saudara. Dan ketika bercerita kepada orang lain, mengharapkan pertolongan orang lain, itu juga sebagai bukti tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan itu menghambat berkat Tuhan bagi dia. Itu jadi masalah yang baru juga saudara. Nah, itu sebabnya saat saudara mengalami masalah hidup, persoalan hidup, atau apapun kondisi saudara, bahkan saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Kalau saat saudara susah, ceritakanlah kesusahan saudara kepada Dia. Ungkapkan isi hati saudara, naikkan doa-doa saudara kepada Dia. Saat saudara diberkati, saat saudara senang, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah atas segala berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita rindu mengalami ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jadilah pribadi yang berdoa kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang suka datang di hadirat Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan berseru, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara adalah pribadi-pribadi yang demikian, maka engkau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Kalau saat susah, saat suka, saat senang, saat sakit, saat sehat, engkau selalu datang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang tersungkur di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Lalu kemudian yang terakhir, Daud berkata, yang pertama tadi percayalah kepadanya setiap waktu, kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ketiga, dia berkata kepada umat Tuhan, nasihatkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya Daud mau mengatakan bahwa berlindunglah kepada Allah setiap waktu.
Itu sungguh-sungguh nyata pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Kalau kita baca kisah Daud, kita akan menemukan bahwa berkali-kali dia mengalami perkara besar, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia berlindung kepada Tuhan. Kisah yang nyata sekali adalah saat dia menghadapi Goliat. Pada waktu itu, saudara, jawaban-jawaban Daud kepada abang-abangnya membuktikan betul bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jawaban Daud kepada Goliat itu membuktikan betul bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata selama ini menghadapi singa-singa, dia merobekkan mulut singa oleh karena Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan akan menolong dia. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Bahkan saat dia mau menghadapi Goliat, saudara, dan dipasangkan pakaian perang kepada dia, dia berkata, aku tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Goliat pun dikalahkan, Goliat pun ditumbangkan ketika dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada umat Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Karena dengan berlindung kepada Tuhanlah akhirnya dia mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Adakah saudara di dalam kehidupan saudara sedang merindukan ketenangan? Pasti, setiap kita merindukan ketenangan. Adakah saudara sedang mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar? Itu yang harus saudara pastikan. Pastikan hari ini saudara mengejar ketenangan itu dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Karena orang yang sudah mencapai dan meraih perkara dunia ini, saudara, dia menegaskan bahwa tidak ada ketenangan di sana. Daud yang sudah berhasil begitu banyak kali, Daud yang sudah mencapai begitu banyak hal, Daud yang sudah meraih kesuksesan dalam banyak hal, bahkan pada akhirnya dia menjadi raja, menjadi orang nomor satu, dia tetap berkata, sampai 2 kali dia berkata, di ayat yang kedua dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di ayat 6 juga dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi saudara, atas semua yang dia capai, dia mengalami bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Itu artinya hari ini saudara harus meletakkan sumber ketenangan saudara dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita meraih ketenangan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan? Dia beri nasihat sesuai dengan pengalamannya. Yang pertama, percaya kepadanya setiap waktu. Apapun kondisi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Apapun kondisi, utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman kepada Tuhan dalam segala situasi, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan dalam segala situasi, dan hidup dalam penyerahan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara meraih ketenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa ketenangan kami akan peroleh hanya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan, dan hanya dekat Allah saja kami bisa mengalami ketenangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, bagaimana kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap percaya dalam segala situasi. Kami harus tetap hidup dalam berdoa dan bersekutu dengan Engkau, mencurahkan isi hati kami kepadamu dalam segala situasi. Dan kami harus berserah dan berlindung kepadamu dalam segala situasi. Maka dengan demikian kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu karena kami rindu mengalami ketenangan daripadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong
Tuhan, jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan, jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan, jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan, campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur,
bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin.